Ada yang tanya, "Bos?" Saya jawab, "Iya karyawan. Pisau premium itu bisa rusak nggak?" Saya jawab lagi, "Ya bisa atuh." Dia langsung kaget. Lah, kan bajanya mahal, masa iya bisa rusak? Nah, disinilah banyak orang masih salah paham. Semahal apapun pisaunya, kalau dipakai di luar peruntukannya, tetap aja bisa rusak. Saya kasih contoh, neck knife ini. Pesanan dari Banjarmasin Utara. Materialnya Bohler N690, panjang bilah 7,5 cm dengan kekerasan 60 Hz. Pisau ini dirancang untuk pekerjaan detail seperti ngulitin hewan buruan, mengiris dengan presisi, meraut, edisi harian, bisa buat motong tali, tapi gak bisa buat motong omongan mertua. Makanya kekerasannya dipilih di angka 60 Hz, supaya keseimbangan antara ketahanan ketajaman dan performa potongnya optimal untuk pekerjaan seperti ini. Tapi kalau dipakai buat kerja kasar, apalagi dipaksa buat congkel tutup kaleng cat, ya jangan heran kalau ujung bilahnya bisa gompal, rusak, bahkan patah. Ujung-ujungnya pisaunya yang disalahin, padahal yang salah cara pakainya. Sekarang kita geser ke badak yang satu ini. Materialnya Bohler N695, panjang bilah 20 cm dengan ketebalan 5 mili. Ya, 5 mili itu udah level kalau pisaunya jatuh kena kaki, jempolnya yang sungkem duluan. Nah, kenapa justru dibuat di 58 Hz, lebih rendah dari pisau yang tadi? Karena pisau sebesar ini memang dirancang menerima beban kerja yang lebih berat. Dengan kekerasan sekitar 58 Hz, kita mendapatkan toughness atau keuletan yang lebih baik, sehingga bila lebih mampu menerima benturan tanpa mudah mengalami kerusakan. Bukan berarti lebih tajam lebih jelek, memang karakternya dibuat berbeda. Ibarat petinju, yang menang bukan selalu yang pukulannya paling keras, tapi yang punya dagu beton, mampu menerima pukulan tanpa tumbang. Pisau juga begitu, menentukan 60 atau 58 Hz bukan soal mana yang lebih hebat, tapi disesuaikan dengan jenis baja, fungsi pisau, ketebalan bilah, geometri, proses heat treatment, dan bagaimana nanti pisaunya digunakan. Karena tujuan akhirnya bukan supaya spesifikasinya kelihatan keren di atas kertas, tapi supaya performanya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi kalau masih ada yang bilang, "Bang, saya cari pisau yang tajamnya awet seumur hidup, kuat buat nyongkel, bisa nebang pohon, tebas paku, anti karat, buat sembelih sapi, gak bisa patah, tapi harganya murah." Saya biasanya cuma senyum, terus bilang, "Bang, itu namanya bukan cari pisau, itu cari mukjizat." Karena pada akhirnya selalu saya katakan, tidak ada pisau yang paling hebat. Yang ada adalah pisau yang paling tepat untuk pekerjaannya. Secara umum, pisau besar lebih cocok untuk pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga dan efisiensi. Sedangkan pisau kecil lebih unggul untuk pekerjaan detail yang menuntut presisi. Pahami dulu fungsinya, baru pilih pisaunya.